Kita lanjutkan kepada hikaman Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada hikmah yang keberapa ini? Hikmah ke 22. Qala Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'anna Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi fid daraini amin. Ila anqal, beliau sampai kepada hikmah ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Tidak ada nafas yang engkau hembuskan kecuali bersama nafas yang kau hembuskan itu adalah qadar Allah yang Allah berlakukan kepadamu. Pertama adalah tentang nafas. Hembusan nafasmu itu ada bilangannya, hanya kita tidak tahu berapa miliar triliun. Dan jika sudah habis, maka kita pun sudah tidak bisa menghembuskan nafas. Dalam bahasa kita, kalau sudah mati, menghembuskan nafas terakhir. Dan memang terakhir mati. Artinya setiap kali kita hembuskan satu nafas, artinya kita mendekat kepada kematian kita 1 detik. Dan Anda harus sadar itu. Liang kuburmu mendekatimu 1 detik bersama 1 hembusan nafasmu, atau setengah detik. Dan kita harus sadar, dan kita tidak tahu kapan hembusan nafas terakhir kita. Dan bersama hembusan nafas kita ini ada pandangan mata, ada yang didengar oleh telinga, dan mungkin ada pekerjaan yang dilakukan oleh tangan kita, dan juga mungkin rasa di dalam hati. Bersama hembusan nafas kita itu ada takdir, ketentuan Allah untukmu. Artinya bersama hembusan nafasmu ada hitungan amal untukmu. Semua nafas yang kau hembuskan itu akan bersama dengan ketentuan Allah, baik burukmu, qada qadar, baik buruk. Qada kita harus tahu, faham, qada itu apa yang telah Allah ketahui tentang apa yang akan terjadi kepada makhluknya semuanya sampai nanti di surga. Itu qada, pengetahuan Allah. Kalau qadar, apa yang Allah berlakukan kepada hamba tersebut sesuai dengan apa yang telah Allah ketahui. Contoh, Allah maha tahu dari dulu dan dulu dan dulu, detik ini, jam ini Anda menghembuskan nafas di tempat yang mulia untuk mendengar pengajian. Allah sudah tahu. Artinya duduk Anda di tempat ini diketahui oleh Allah, dan duduknya Anda di sini adalah qadar Allah, ketentuan Allah. Artinya hembusan nafas kita ini akan selalu bersamaan, besertaan dengan ketentuan Allah, baik atau buruk. Maka jagalah hembusan nafasmu itu, hendaknya engkau sertai dengan perilaku baik, karena itulah hitungan amalmu. Hitungan amalmu, ketentuan Allah untuk kita. Ada yang menghembuskan nafasnya saat ini dia mencuri, ada yang menghembuskan nafasnya saat ini adalah untuk berzina. Itu ada hitungannya. Dan bersama hembusan nafas, artinya jangan kau sia-siakan hembusan nafasmu. Menghembuskan nafas tanpa guna saja adalah kerugian, apalagi jika kita menghembuskan nafas untuk bermaksiat. Waspadalah, hitungannya ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hikmah ini yang bisa kita ambil adalah agar kita tidak pernah menunda-nunda kebaikan yang bisa kita lakukan, dan agar kita juga tidak menunda tobat kalau kita melakukan dosa. Selagi ada nafas yang berhembus dari rongga
dadamu, maka ketahuilah itu artinya masih ada kesempatan dirimu untuk beribadah. Dan selagi masa ada hembusan nafas, artinya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Kemudian di situ ada penjelasan bahwasanya kita tidak tahu kapan kita menghembuskan nafas terakhir. Maka dari itu jangan menunda hembusan nafas berikutnya nanti untuk berbuat baik. Akan tapi berbuat baiklah saat ini, di saat engkau menghembuskan nafasmu. Dan jangan menunggu esok hari, karena belum tentu esok adalah milikmu. Jangan nunggu hembusan nafas nanti, karena hembusan nafas nanti belum tentu ada untukmu. Alangkah menyesalnya seorang hamba yang diberi kesempatan oleh Allah dengan hembusan miliaran nafas tapi tidak pernah digunakan untuk bertobat, diberi kesempatan untuk melakukan kebaikan tapi tidak melakukan, kemudian di saat dikagetkan dengan hembusan nafas yang terakhir, dia akan kecewa, menyesal yang tidak ada lagi artinya sebuah penyesalan. Penyesalan yang tidak ada artinya kapan? Penyesalan di saat sudah dicabut nyawa kita. Kalau hari ini kita menyesal, itulah tobat. Hari ini kita menyesal adalah tobat. Akan tapi kalau sudah nyawa di tenggorokan atau setelah dicabut nyawa seorang hamba, kemudian berada di alam barzah, dia menemukan amal buruk yang sangat banyak, siksa dan seterusnya, dia akan menyesal. Tapi penyesalan saat itu sudah tidak ada artinya. Ibn Athaillah As-Sakandari dengan hikmahnya yang ke-22 ini memacu kepada kita semua agar kita selalu memperhatikan dan menganggap bahwasanya umur kita ini sangat mahal. Jangan main-main, dan harus selalu waspada, karena yang namanya nafas bisa saja terhenti sewaktu-waktu, karena yang ngatur nafas bukan kita, ya yang menghembuskan kita, tapi semuanya hitungannya sudah Allah paskan untuk kita. Maka dari itu wahai hamba Allah yang masih berada di dalam kemaksiatan, hentikan. Takutlah kepada Allah jika ternyata hembusan nafas kita itu di saat kita melakukan kehinaan dan kemaksiatan, itulah su'ul khatimah. Dan siapapun yang selalu dalam kebaikan, berusahalah untuk istiqamah. Karena apa? Dengan istiqamah itu berarti Anda telah menyiapkan untuk menghembuskan nafas terakhirmu dengan kebaikan. Dan dengan istiqomah dalam kebaikan, Anda telah mewarnai, menjadikan perilaku Anda di setiap hembusan nafas Anda adalah dengan kebaikan. Dan jangan menunda-nunda. Ada di sana penyakit yang membahayakan, yaitu tulul amal. Di saat berbuat baik berkata nanti dan nanti, ternyata nanti bukan untuk dia. Di saat untuk melakukan sedekah saja besok saja, ternyata besok sudah diwaris oleh anak-anaknya. Di saat melakukan ibadah apapun, meninggalkan kemaksiatan untuk bertobat nanti kalau sudah tua, mati muda, tersiksalah dia di alam barzah. Maka sadarlah wahai hamba-hamba Allah semua dari kita, hendaknya berfikir tentang nafas yang kita hembuskan. Ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gunakan untuk kemaksiatan, maka akan dihitung sebagai kemaksiatan. Tapi kalau kita gunakan untuk kebaikan, maka ketahuilah kebaikan itu akan kita petik nanti di akhirat, di saat kita menghadap kepada Allah, di saat nafas ini sudah tidak ada artinya lagi. Kesadaran, maka di sana para ulama menjelaskan tentang tulul amal. Tulul amal itu pembahasan panjang lebar. Macam-macam orang tulul amal, enggak mikir kalau gini loh. Yang namanya kematian itu semua orang itu hampir semua orang meyakini. Coba kalau ditanya semua orang itu yakin. Makanya sampai dikatakan ada sesuatu yang sangat diyakini akan tapi perilaku manusia seperti orang yang tidak yakin. Ada sesuatu yang sangat diyakini tapi sangat mirip dengan sesuatu yang sangat diragukan, yaitu kematian. Orang kalau ditanya kematian jawabannya sangat yakin, cuman perilakunya seperti yang ragu, seperti orang ragu kematian itu tiba. Maraitul yakina ashbaha bisyakki minal maut. Sampai katanya, aku sungguh tidak melihat keyakinan sesuatu yang diyakini tapi mirip sesuatu yang sangat diragukan, melebihi daripada kematian. Kematian itu kalau ditanya orang, Anda bakal mati atau tidak, cuma ngomong mati, bakal mati. Sehingga kalau berjalan di pinggir, naik motor hati-hati dan sebagainya. Suruh minum racun ya nggak mau, suruh terjun tinggi nggak mau, karena dia takut mati, karena dia yakin dia bisa mati. Itu pertanyaan pertama. Kemudian ditanya, kapan kamu mati? Nggak tahu. Apakah mungkin kamu mati esok hari? Ya mungkin. Semuanya yakin.
Baik, kenapa sesuatu yang kamu yakini ini kok perilakumu seperti orang nggak yakin? Coba, nah ini, coba kita semuanya yakin bahwasanya kematian itu ada, dan kita juga tahu bahwasanya kalau mati itu bisa datang sewaktu-waktu. Cuman kenapa perilaku kita kepada kematian ini seperti orang yang tidak yakin kalau kematian itu tiba? Semua akan berani berkata, mungkinkah kita mati 1 jam yang akan datang? Semoga panjang umur semuanya. Mungkin. Beberapa hari yang lalu saya punya sahabat seorang kiai muda dari Jawa Timur meninggal. Alhamdulillah meninggalnya enak, seumur kita. Meninggal di Mekah Madinah. Kaget kita. Ibunya yang sakit lama, panjang umur sampai hari ini, tapi anaknya yang masih muda, seger, gagah begitu, ternyata Allah ambil lebih dahulu di tempat yang mulia di Madinah, Nabi SAW. Lah, itu kematian, kalau hitungannya kan ibunya dulu, kan begitu. Baik, sama kadang kita lihat orang sehat seger buger baru ngobrol, tak taunya pulang ke rumah hanya untuk pamitan dengan kita, tidak ketemu lagi di esok hari. Banyak contoh yang ada di hadapan kita. Cuman kenapa kok kita tidak menjadikan itu semua pelajaran untuk kita, agar kita senantiasa waspada. Yang namanya manusia seperti kita ini dikuasai hawa nafsu, kadang melakukan kemaksiatan, ya manusia. Dengan hawa nafsu kita melakukan kemaksiatan, akan tapi ketahuilah, bergegaslah kita untuk tobat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdosa, tapi kan pintu maaf Allah luas. Yang penting jangan meremehkan dosa, menitikkan air mata, menyesali, jangan nunda esok hari. Intinya mungkin hari ini kita melakukan kemaksiatan, tadi siang jangan tunda, malam ini pun harus kita gempur itu semuanya, kita hancurkan dengan istighfar dosa-dosa itu, minta ampun kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena apa? Takut kita mati sebelum kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebaikan-kebaikan selagi kita masih mampu melakukannya, lakukan, jangan nunggu nanti. Dan kemudian yang selanjutnya adalah jadikan hembusan nafasmu yang semuanya ada dicatat oleh malaikat dan ada hitungannya. Jadikan hembusan nafasmu itu adalah penuh dengan amal baik, karena hembusan nafasmu itu akan dibarengi dengan qadar, ketentuan Allah. Dan ketentuan Allah ada 2, khair, syar, baik dan buruk. Maka jadikanlah hembusan nafasmu bersama ketentuan Allah yang baik. Itulah orang ahli surga insyaallah, orang yang selamat, orang yang tidak akan menemukan kesengsaraan nanti di saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.